Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah ya Rabb. Berikanlah manfaat terhadap ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkan kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa zidna ilman, dan tambahkan kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah di kesempatan malam ini kita masih dianugerahi kenikmatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan bersama dengan kita. Dengannya kita bisa melaksanakan aktivitas kita, menjadi seorang muslim, menjadi orang tua, menjadi anak, ataupun menjadi pekerja di tempat kerja kita dan lain sebagainya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini senantiasa langgeng bersama dengan kita, senantiasa bersama dengan kita kapanpun dimanapun, hingga malaikat maut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam senantiasa bersama dengan kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kita masih di kajian Al-Bab Ats-Tsani, bab yang kedua dari materi buku kita, yaitu Ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi wa aqaribihi wa man haulah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Poin pertama adalah apa? Ma'an Nabi, ta'amulun Nabi ma'a aqaribihi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun komunikasi dengan keluarga-keluarga dekatnya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun komunikasi dengan, pertama, istri-istri beliau, yang kedua dengan anak-anak beliau, yang ketiga adalah cucu-cucu beliau. Nah, sekarang bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi, berkomunikasi dengan keluarga-keluarga dekatnya. Baik, ma'asyiral muslimin, Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai abarrun nasi wa ausalun nasi, manusia yang paling baik kepada keluarga-keluarga dekatnya, dan manusia yang paling cepat menyambung silaturahim, orang yang sangat menjaga hubungan dengan kerabat-kerabatnya. Ini sosok Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, nanti kita akan melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mampu memadukan peran sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang kakek, sebagai keluarga bagi keluarga-keluarga dekatnya. Beliau mampu memerankan itu semuanya dengan baik dan luar biasa. Ya, mungkin Nabi Muhammad SAW kadang pikirannya berat juga kan menghadapi keluarga, tapi Nabi Muhammad berhasil membangun hubungan yang baik dan komunikasi yang baik dengan mereka. Kalau pusing-pusing sedikit bersama dengan tetangga, dengan keluarga kita itu wajar ya. Ada keluarga yang kadang nelponnya pas butuh ya. Nelponnya pas mau minjam duit misalkan. Ya, 6 bulan nggak nelpon, tiba-tiba nelpon. Dia kalau nelpon itu pasti kita bisa niteni bahwa dia itu pas butuh ya. Biasa, yang namanya keluarga itu begitu, tapi kita harus bersabar. Ya, sosok pusing itu wajar. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan di antara ciri penduduk neraka itu nggak pernah pusing, orangnya nggak ambil pusingan. Tapi ciri-ciri penduduk surga adalah apa? Ya, ketika dia menghadapi masalah banyak, sok-sok pusing, rodo-rodo stres itu wajar ya. Jadi kalau sampai jadi muslim, rodo-rodo mikir itu wajar jamaah sekalian. Namanya seorang muslim itu banyak beban pikirannya. Dia harus menjadi terbaik bagi keluarganya. Dia harus bisa menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menjalankan tanggung jawab sebagai seorang anak, tanggung jawab sebagai seorang suami, tanggung jawab sebagai seorang bapak, tanggung jawab sebagai anggota lingkungan sekitarnya. Kan perannya banyak sekali. Kan ada orang-orang di antara kita ini kadang
terhadap lingkungan di sekitarnya nggak peduli. Mau ronda, mau tidak ronda, nggak gubris. Ya. Padahal itu tanggung jawab lingkungan misalkan. Nah, seorang muslim jamaah sekalian selalu menjadi ingin terbaik di setiap posisinya. Nah, itu terkadang membuat kita harus mikir. Baik, yang pertama kita perkenalkan dulu siapa paman-paman Nabi Muhammad SAW, keluarga dulu ya, keluarga besarnya. Istri, anak, dan cucu sudah saya jelaskan. Nah, sekarang keluarga dekatnya mulai dari paman-paman beliau sebagai orang yang terdekat setelah orang tua. Nabi Muhammad SAW memiliki paman yang sangat banyak sekali. Banyak sekali paman beliau, jamaah sekalian. Di antaranya ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Abu Lahab bin Abdul Muttalib, ada siapa lagi? Ada Abdul Ka'bah bin Abdul Muttalib, ada Dirar, ada Hamzah, ada Naufal, ada Haris. Oh, banyak sekali keluarga Nabi Muhammad SAW, paman-pamannya. Namun dari sekian pamannya yang masuk Islam, yang menjumpai Nabi saat Nabi Muhammad SAW, saat Nabi Muhammad SAW sudah menjadi Nabi, artinya mereka masih hidup saat Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi, cuma 4. Yang pertama adalah Abu Thalib, yang kedua adalah Abu Lahab, yang ketiga adalah Hamzah, yang keempat adalah Al-Abbas. Dari 4 pamannya ini yang menjumpai Nabi Muhammad saat diangkat sebagai Nabi Muhammad, sebagai Nabi mau saya, yang masuk Islam cuma 2. Satu Hamzah, yang kedua Al-Abbas. Sementara Abu Thalib dan juga Abu Lahab tidak masuk Islam. Yang satu tetap menjaga hubungan dan senantiasa mencintai Nabi, Abu Thalib. Sementara yang Abu Lahab menjadi musuh kebudayaan Nabi Muhammad SAW. Padahal Abu Lahab ini adalah orang yang ketika Nabi Muhammad lahir cintanya luar biasa sama Nabi Muhammad. Sampai-sampai dia membebaskan Suwaibah, budaknya, karena Suwaibah ini memberi kabar tentang kelahiran Nabi Muhammad. Dia senangnya luar biasa. Budaknya perempuan yang bernama Suwaibah dia bebaskan sebagai bentuk bahagianya karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah Nabi Muhammad punya anak yang bernama Ruqayyah, itu dinikahkan dengan putranya namanya Utbah. Dalam sebagian riwayat bahkan Ummi Kulsum, putri Nabi Muhammad SAW, juga dinikahkan dengan putranya Abu Lahab namanya Utbah. Jadi besanan sampai 2 kali. Begitu cintanya Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Namun jemaah sekalian, ternyata kecintaan itu putus ketika Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Kebencian muncul dari Abu Lahab. Kenapa? Karena dia tidak suka sukunya dicaci maki sama suku lain, atau dia tidak suka tradisi-tradisi jahiliyah yang sudah mendarah daging dalam diri dan keluarganya itu hilang gara-gara mengikuti Nabi Muhammad SAW. Baik, itu paman-paman Nabi Muhammad SAW. Yang paling muda Al-Abbas. Al-Abbas ini nanti punya putra namanya Abdullah bin Abbas. Saya akan ceritakan nanti ya. Kemudian bibi-bibi beliau ada 6. Bibinya Rasulullah SAW. Yang pertama Sofiyah Ummu Zubair bin Al-Awwam. Yang kedua adalah Atikah. Kemudian yang ketiga namanya Barrah, yang keempat namanya Umaymah, kemudian yang kelima namanya Ummu Hakim Al-Bayda, kemudian Sofiyah, Atikah, Arwah, Umaymah, Ummu Hakim. Berapa? 6 ya. Baik, jemaah sekalian, yang masuk Islam cuma 1, namanya Sofiyah. Nah, Sofiyah ini adalah ibunya Zubair bin Awam yang dikenal sebagai Hawarin Nabi, yaitu pasukan pembela Nabi. Namanya Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam ini diangkat mantu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Zubair menikahi Asma binti Abi Bakrin. Nabi Muhammad menikahi Aisyah binti Abi Bakar.
Jadi mertua mereka berdua ini sama. Ya, Zubair bin Awam dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian, Zubair termasuk orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara keislaman Arwa dan Atikah terjadi perdebatan antara para ulama. Apakah Atikah dan juga Arwa masuk Islam? Ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Baik, itu bibi beliau. Sementara sepupu beliau dari anak pamannya itu juga banyak sekali. Jemaah sekalian, ada kurang lebih 25 orang. 25 orang, tetapi yang masuk Islam hanya beberapa orang saja. Yang semuanya masuk Islam kecuali 2 orang. Semua sepupu beliau dari anak pamannya masuk Islam dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW kecuali 2 orang. Yang pertama Thalib bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib, kakak tertuanya Ali mau saya. Kemudian yang kedua Utaibah bin Abi Lahab, putranya Abu Lahab yang menikahi Ruqayyah, putri Nabi Muhammad SAW. Jadi dia nikahi Ruqayyah, cuma belum sempat digauli. Saat nikah sepertinya dia pergi keluar atau Ruqayyah lagi haid. Nah, jemaah sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi, maka bapaknya mengultimatum Utaibah untuk segera menceraikan Ruqayyah, dan diceraikan dia masih gadis. Berarti apa? Janda kembang kata orang. Kembangnya nggak jatuh soalnya. Taib, jemaah sekalian, sementara yang terkenal dari 25 sepupunya dari putra pamannya siapa saja? Yang pertama Ali bin Abi Thalib, semenjak kecil tinggal bersama dengan Nabi Muhammad SAW karena Abu Thalib pernah mengalami bangkrut yang luar biasa. Anaknya banyak Abu Thalib ini. Akhirnya bangkrut, susah untuk membiayai anaknya. Lalu Rasulullah SAW memiliki ide, disampaikan kepada paman-paman beliau agar anak-anaknya Abu Thalib mereka ambil. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil Ali sebagai anak asuh sepupunya. Kemudian Al-Abbas mengambil Ja'far bin Abi Thalib sebagai anak asuhnya. Nah, jemaah sekalian, Ja'far nanti menjadi seorang pahlawan, demikian juga Ali menjadi khalifah yang keempat. Yang kedua yang terkenal adalah Ja'far bin Abi Thalib yang tadi diambil anak angkat oleh siapa? Al-Abbas, pamannya. Nah, jemaah sekalian, Ja'far ini menjadi pemimpin rombongan hijrah kedua ketika ke Habasyah. Jadi beliau membawa kurang lebih 83 muslimin dan muslimat berangkat pada malam hari yang gelap gulita pergi untuk hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan iman dan mencari negeri tempat mereka bebas beribadah. Berangkatlah Ja'far, kemudian beliau diterima oleh Najasyi. Dan Ja'far memang dikenal sebagai pemuda yang berani dan paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sekian sepupu yang ada, yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW baik perilakunya maupun fisiknya adalah siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Nah, jemaah sekalian, dia akhirnya menjadi pemimpin kaum muslimin di Habasyah sampai dia berhasil mengislamkan Raja Habasyah, yaitu Najasyi. Dia berhasil mengislamkan Najasyi karena kecerdasan dan dakwahnya luar biasa. Ja'far bin Abi Thalib. Nah, jemaah sekalian, dia termasuk orang yang pintar berdiplomasi. Nanti ada cerita di mana beliau ini berhasil mengalahkan diplomatnya orang-orang musyrik, di mana orang-orang musyrik mengutus diplomatnya yang bernama Amr bin As untuk memprovokasi Raja Najasyi agar mengusir 83 muhajirin dari Makkah ini supaya diusir. Tapi Ja'far bin Abi Thalib berhasil mendakwahi dan mempengaruhi Najasyi sehingga yang diusir bukan 83 kaum muslimin, tapi siapa? Amr bin As-nya diusir. Ini Ja'far ya. Dan nanti Ja'far ini kembali ke Madinah. Jadi beliau nggak ke Makkah, langsung hijrah ke Madinah. Sehingga beliau dikenal sebagai Sahibu Hijratain, orang yang melaksanakan 2 hijrah, di mana pahalanya 2 kali lipat dari mereka berhijrah langsung dari Makkah ke Madinah. Dikenal sebagai apa? Sahibus Safinah. Mereka yang pernah hijrah pakai kapal, yaitu pimpinannya Ja'far. Masuk Islamnya seingat saya ketika kaum muslimin
berhasil menaklukkan Yahudi pada perang Yamamah. Ya, ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan orang-orang Yahudi pada perang Yamamah, dan pada saat itu jamaah sekalian, Ja'far pun datang, tiba di Madinah. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya nggak tahu mana di antara kebahagiaan yang paling saya berbahagia. Apa kemenangan pasukan Islam atau datangnya Ja'far dari kota Habasyah, dari negeri Habasyah. Dan Ja'far ini dikenal dengan Ja'far At-Toyar. Kenapa disebut Toyar? Toyar itu artinya orang yang bisa terbang, ya, yang punya sayap. Karena Ja'far sebelum beliau itu syahid, beliau sering dipuji-puji oleh Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ini adalah panglima kedua, seingat saya. Panglima kedua dari 3 panglima yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW ketika perang Mu'tah. Ya, ketika perang Mu'tah melawan orang-orang Romawi. Panglima pertama Ja'far bin Abi Thalib. Panglima kedua kata Nabi, kalau Ja'far syahid maka digantikan oleh Zaid bin Harisa yang juga merupakan anak angkat Nabi Muhammad SAW. Kalau Zaid meninggal maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah, salah seorang sahabat yang ahli syair. Nabi Muhammad gak menyebutkan yang keempat. Dan ternyata jamaah sekalian, 3 panglima ini semuanya gugur pada perang apa tadi? Perang Mu'tah. Ketiga-tiganya gugur. Ja'far gugur pertama kali saat beliau mengibarkan panji bendera tauhid, maka semua pasukan musyrik, pasukan Romawi menyerang beliau. Akhirnya tangan kanannya yang digunakan untuk memegang panji la ilaha illallah tertebas, beliau ambil dengan tangan kirinya, diangkat setinggi-tingginya, ditebas lagi, beliau dekap dengan kedua lengannya masih tersisa. Akhirnya beliau ditombak berkali-kali sampai beliau gugur. Sebelum panji tersebut jatuh di tanah, diambil alih oleh Zaid bin Harisa, sama Zaid pun terbunuh di medan jihad. Nah, jamaah sekalian, ketika panji tersebut jatuh, Abdullah bin Rawahah yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW sebagai panglima yang ketiga ragu-ragu ngambil, ya, karena melihat siapa yang memegang panji tersebut pasti menjadi sasaran pasukan musyrik, pasukan Romawi. Dia ragu-ragu melihat panji udah jatuh, ya. Akhirnya dia bilang begini sama dirinya, dia bersair, syair yang sangat terkenal. Ya nafsi, ma'arau kita krohinal jannah. Wahai jiwaku, kenapa kamu saya lihat membenci surga? Bukankah surga itu yang kamu cari? Latanzilinna aw latukrohinna. Kamu segera ambil itu panji, kalau tidak Allah memurkaimu. Ya. Akhirnya dia semangati dirinya, lalu dia ambil panji tersebut dan gugur juga sebagai syuhada. Panji jatuh, diambil oleh salah seorang prajurit muslim. Kemudian prajurit muslim berteriak, ya muslimah, wahai pasukan Islam, pilihlah salah seorang di antara kalian yang memimpin kalian. Sesungguhnya 3 panglima yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW telah gugur. Akhirnya mereka mengatakan, Khalid, kami ridho dengan Khalid. Padahal saat itu Khalid baru masuk Islam, tapi dia memang seorang jenderal. Akhirnya mereka menyerahkan kepada Khalid. Khalid awalnya ragu-ragu, tapi setelah disemangati boleh berani mengambil bendera tersebut, kemudian mengatur pasukan, dan beliau berhasil mengecoh pasukan musuh. Akhirnya pasukan musuh kewalahan. Dengan cara apa? Pinternya Khalid bin Walid. Pasukan kanan diganti di sayap kiri, sayap kanan ganti ke sayap kiri, ya, bergantian. Pasukan depan, pasukan jantung pasukan, yang depan diganti dengan yang belakang. Kemudian ada 20 atau 30 pasukan. Ketika perang disuruh pergi menjauh, nanti ketika perang mereka ini datang mengepulkan mengepulkan debu, seakan-akan ada bantuan, ya. Akhirnya pasukan Romawi mengatakan apa? Ya, ini orang-orang baru, ya. Ya, ini orang-orang baru semua ini. Jangan-jangan ada bantuan dari Madinah. Akhirnya apa kata mereka? Yang pasukan lawas saja kami kewalahan, apalagi pasukan baru. Akhirnya apa? Mereka mundur, kaum muslimin juga mundur, sama-sama mundur, dan berhasil menyelamatkan kurang lebih 3.000 pasukan. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu ketiga panglima tersebut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan kedua lengannya Ja'far
dengan sayap yang sangat indah, dan sekarang dia berterbangan di surga sekehendak hatinya. Masya Allah ya. Itu siapa namanya? Ja'far. Ustaz, kok sudah ada surga? Kan belum kiamat. Mungkin surga dimaksud Nabi Muhammad SAW adalah apa? Taman-taman surga di kuburan. Ya, ada Ustaz, ada, tapi bukan surga, belum surganya, baru taman-tamannya. Karena surga, karena kuburan, hafratun min hafarin nari, kata para sahabat, au hadiqatun min hadaikil jannati. Kuburan itu kalau bukan liang dari sekian liangnya neraka, bisa juga menjadi tanaman ataupun taman dari sekian taman surga. Nah, digantikan pakai apa namanya? Dia berterbangan di surga, maksudnya di taman surga, haitsu syaa, sesuai kehendaknya. Namun jamaah sekalian, ada sebuah kejadian yang luar biasa. Suatu waktu ada salah seorang sahabat bermimpi bahwa beliau melihat bahwa Ja'far sama Zaid bin Harisah derajatnya sangat tinggi sekali dibanding Abdullah bin Rawaha. Padahal sama-sama panglima, sama-sama ditunjuk Nabi, sama-sama gugur pada perang apa tadi? Perang Mu'tah. Akhirnya ditanyakan sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa Abdullah bin Rawaha derajatnya lebih rendah dibandingkan kedua sahabatnya, padahal sama-sama gugur? Apa jawaban Nabi? Karena Abdullah bin Rawaha sempat ragu untuk mengambil bendera tersebut. Masya Allah, ragu sebentar aja, itu menyebabkan derajat kita turun luar biasa. Bagaimana kalau meragukan syariat? Sampai mengatakan apa? Jilbab itu bermasalah, cadar bermasalah. Tapi wakaf jangan ya. Negeri dagelan Pak. Tiba-tiba Mbak Sri jilbaban saat membuka program wakaf uang ya. Jadi di Indonesia ini kayaknya syariat yang paling baik itu wakaf, kotak infak, zakat, sama talangan haji. Sebentar lagi katanya umroh, ini mau diambil alihnya. Yang sudah punya travel nih bahaya nanti, saingannya berat nanti ya. Nah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu ragu sebentar saja menyebabkan derajatnya jauh berbeda. Itu Ja'far at-Tayyar, maka disebut Ja'far at-Tayyar. Nabi Muhammad sangat sedih dengan wafatnya Ja'far. Belum lama ketemu sepupunya, ternyata wafat pada perang Mu'tah tadi. Kemudian akhirnya apa? Rasulullah SAW menikahkan jandanya dengan sahabat terbaiknya agar anak-anaknya Ja'far terawat dengan baik. Beliau nikahkan dengan sahabat yang paling bertanggung jawab. Namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nama istrinya Ja'far seingat saya Asma binti Umais. Asma binti Umais ini dikenal sebagai wanita yang sangat sabar, yang senantiasa menemani sang suami, dan ketika suaminya meninggal, anak-anaknya masih kecil, anak Ja'far. Maka Rasul tuh melihat kasihan sekali anak Ja'far, beliau pun mencarikan laki-laki yang paling bertanggung jawab, walaupun menjadi istri yang ketiga, tapi tanggung jawab daripada istri pertama. Laki-laki yang gak tanggung jawab kan ya? Ya yang bagus tuh istri pertama terus tanggung jawab itu ya. Nah jemaah sekalian dinikahkan oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Uqail bin Abi Thalib masuk Islam. Yang keempat Abdullah bin Abbas, ini juga sahabat dan sepupu Nabi yang sangat terkenal. Jenius, paling jenius dan paling paham tafsir Al-Quran. Ini ahli hadis, ahli Quran. Abdullah bin Abbas. Padahal beliau ini jumpa sama Nabi kurang lebih 3 tahun. Ketemu sama Nabi cuma 3 tahun. 2 tahun lah, 2 tahun ketemu sama Nabi. Kenapa? Karena masa kecil beliau dihabiskan di kota Makkah. Beliau baru hijrah ke Madinah ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Makkah tahun 8 kenabian. 8 Hijriah maksudnya. Tahun 8 Hijriah menaklukkan kota Makkah, baru Al-Abbas diizinkan oleh Nabi bergabung di kota Madinah. Selama ini kenapa? Selama ini Al-Abbas ditempatkan oleh Nabi Muhammad di Makkah sebagai agen intelijennya Nabi. Jadi sebagai intelnya Nabi. Jadi Nabi sudah berbicara masalah intel pada zaman dulu. Nah, Al-Abbas ini ditaruh di Makkah. Dan para sahabat gak ada yang tahu keislamannya Al-Abbas, sengaja dia diamkan. Bahkan ketika perang Badar, Al-Abbas kan ikut. Di tangan kaum muslimin, ditangkap oleh kaum muslimin.
Nabi Muhammad SAW membebaskannya tanpa tebusan. Awalnya kaum muslimin heran, ini Nabi kenapa membebaskan pamannya? Padahal dalam pandangan orang muslim, saat itu dia dianggap orang kafir. Tapi sekali lagi saat itu beliau telah menjadi apa? Agen Nabi Muhammad SAW, dan dia bisa menyembunyikan keislamannya. Saya kadang mikir, sholatnya bagaimana itu ya? Jumatnya bagaimana? Makanya jemaah sekalian, ada beberapa fikih yang berbeda antara fikih jihad sama fikih damai seperti kita. Fikih jihad itu nanti sifatnya darurat, memperbolehkan hal-hal yang tidak diperbolehkan pada kondisi aman. Contoh, bunuh diri itu kan nggak boleh. Tapi dalam fikih jihad, sebagian para ulama mengatakan boleh ketika mujahid memegang rahasia besar dan dia merasa kalau ditangkap dia akan membuka rahasia kaum muslimin menyebabkan umat Islam kalah. Itu diperbolehkan untuk membunuh dirinya. Bagaimana caranya? Nggak usah dijelaskan ya. Itu ada fikih jihadnya jemaah sekalian. Sebagaimana tadi, kebayang nggak sih bagaimana Al-Abbas sholat? Dia mampu menyembunyikan kurang lebih selama 8 tahun. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu Abdullah bin Abbas dikenal sebagai khairu turjamanil Quran. Orang yang paling baik menafsirkan Al-Quran. Abdullah bin Abbas ini. Dan beliau ini jamaah sekalian ada kejadian yang sangat unik. Karena beliau merasa 2 tahun bersama dengan Nabi. Sangat langka, sangat muda sekali. Beliau sering ketemu sama Nabi, akhirnya Nabi itu sering mengusap kepalanya. Karena dia masih kecil. Apa doa Nabi? Diusap masih kecil. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia masalah agama dan ajarkan dia at-ta'wil, yaitu apa? Tafsir. Dalam riwayat lain, wa alimhu at-ta'wil wal hikmata. Ya Allah, ajarkanlah dia at-ta'wil, yaitu Al-Quran, wal hikmah, yaitu hadis. Sehingga Abdullah bin Abbas, seingat saya, menjadi sahabat kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah. Tapi sahabat yang terbaik dalam menafsirkan Al-Quran, Abdullah bin Abbas. Doa Nabi betul-betul berbarokah. Beliau menjadi orang yang sangat cerdas. Tapi semangatnya menuntut ilmu luar biasa. Dia rela pergi ke Kufah sama Madinah saat itu, perjalanan kurang lebih mungkin hampir 500 kilo. Berangkat naik unta hanya untuk mencari satu hadis. Luar biasa. Kalau kita duduk dari maghrib sampai isya, berapa banyak hadis yang kita ceritakan. Ya, tapi kadang kurang berbarokah. Kenapa? Karena kita terlalu santai. Kalau para ulama dulu itu berbarokah betul karena rasa capeknya luar biasa. Ini berangkat beliau ke Kufah di siang hari yang sangat panas sampai di Kufah. Karena saking capeknya, dia tidur di rumah sahabat yang di Kufah tersebut, namanya Abdullah bin Unais. Ditidur beliau. Saking ngantuknya, itu antara zuhur sama asar. Sebagaimana kita ketahui, ada 3 waktu di mana suami istri nggak boleh diganggu. Pertama sebelum subuh, yang kedua sehabis zuhur, yang ketiga sehabis isya. Ini nggak boleh diganggu waktunya, kecuali dia welcome diganggu, nggak apa-apa ya. Kan ada orang malah kalau habis isya nongkrong, ya. Itu berarti welcome diganggu kalau itu ya. Nah, jemaah sekalian, maka beliau karena ini adalah waktu istirahat zuhur, beliau nggak berani ngetuk pintu sang guru. Saking capeknya nunggu, beliau tertidur. Sampai debu-debu yang berterbangan itu mengenai badan beliau. Ketika Abdullah bin Unais keluar untuk sholat asar, kaget di depan rumahnya ada orang tidur. Beliau mendekat, lebih kaget lagi. Ternyata dia adalah siapa? Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW. Dia pun membangunkan dan mengatakan, ya ahla baitin Nabi, wahai keluarga Nabi, Anda datang jauh-jauh dari Madinah. Iya. Kalau Anda butuh saya panggil, saya akan ke Madinah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Enggak, kali ini saya yang butuh, maka saya ke sini. Kenapa? Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Ya, didatangi. Makanya berbarokah. Nah, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya boleh belajar dengan serius sampai kemudian beliau ini meninggal di Taif. Yang sekarang daerah dingin tuh kayak Taumangut ya. Meninggal di Taif. Dan ketika kaum muslimin berangkat untuk mengantarkan jenazahnya, Masya Allah para pelayatnya ribuan, bahkan mungkin jutaan. Zaman biyen Pak, belum ada WhatsApp, belum ada Twitter. Ya.
Tapi mereka dengar bahwa Abdullah bin Abbas itu wafat, mereka melayat luar biasa ramainya. Sampai disebutkan orang-orang pada susah bernapas. Saking banyak orang melayat siapa? Abdullah bin Abbas. Dan ketika mereka membawa tandu, kok tandu sih? Keranda ya. Kalau tandu kan ya. Keranda Abdullah bin Abbas. Tiba-tiba orang-orang melihat ada seekor burung yang sangat cantik. Burung yang sangat elok, burung berwarna hijau indah sekali dengan suara yang sangat merdu. Orang-orang pada heran, belum pernah mereka melihat burung seperti itu. Masuk ke dalam kerandanya Abdullah bin Abbas dan gak pernah keluar lagi. Ketika mereka meletakkan di tanah keranda, mau dimasukkan jenazah ke dalam kuburan, mereka membuka kerandanya, ternyata burungnya gak ada. Dan ketika mereka memasukkan jenazahnya Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, ke dalam liang lahat, tiba-tiba mereka mendengar suara orang yang membaca Al-Quran, tapi nggak diketahui siapa yang bacanya. Suaranya sangat merdu, dan mereka baru mendengar suara yang sangat merdu kala itu. Tapi orang nggak tahu suara siapa. Dan suaranya keras tapi merdu. Saat itu belum ada mic, belum ada sound system. Semua orang mendengarnya. Apa bacaannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Rabbmu yang menciptakanmu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah dalam surgaku. Jadi ada suara. Ini hadisnya sahih. Peristiwanya diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Tafsir Ibnu Katsir. Orang mendengar suara indah ketika menguburkan siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bukan suara tembakan senjata, ya, tapi suara Al-Quran dibacakan. Dan orang nggak tahu siapa yang bacain Al-Quran tersebut. Baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Fadl bin Abbas, Ubaidullah bin Abbas, wa Qatham ibnu Abbas, wa Abu Sufyan ibnu Haris. Abu Sufyan ibnu Haris awalnya menjadi musuh Nabi. Ini anaknya pamannya, Al-Haris. Al-Haris itu putra pertamanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, paman Nabi. Al-Haris punya anak namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan punya putri namanya Romlah. Romlah ini masuk Islam. Saat itu bapaknya masih menjadi tokoh musyrik. Dan Romlah ini dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dikenal dengan Romlah Ummu Habibah. Nama aslinya. Dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Putri sepupunya. Boleh dinikahi? Boleh, sepupu aja boleh. Apalagi putrinya. Nah, orang Arab tuh biasa nikahnya dekat-dekat gitu kan ya. Nah, jamaah sekalian, itu Abu Sufyan ibnu Haris. Nanti Abu Sufyan punya anak namanya Muawiyah. Muawiyah ini menjadi pendiri khilafah Bani Umayyah atau Umawi. Terus Rabi'ah bintil Haris. Nah jemaah sekalian, itu sepupu beliau dari pamannya. Sekarang sepupu beliau, itu yang tadi sepupu laki-laki maksudnya. Ini sepupu perempuan beliau dari pamannya. Masih pamannya, bukan bibinya ya. Siapa saja mereka? Satu, Ummu Hani bintu Abi Thalib. Awalnya Nabi Muhammad ingin menikahinya. Tapi saat itu Abu Thalib menikahkan dengan siapa gitu nih ya. Nabi Muhammad senang sebenarnya, tapi Abu Thalib lebih menikahkan dengan yang lain karena pertimbangan lain. Kemudian ada Dibaghah binti Zubair, saudaranya Zubair bin ya. Kemudian Durrah binti Abi Lahab. Seingat saya Durrah binti Abi Lahab ini mau dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali setelah menikahi Fatimah, dia ingin menikahi siapa? Durrah binti Abi Lahab. Dikenal sangat cantik. Kok bisa?
Lo bapaknya tampan, Abu Lahab, ibunya cantik, namanya Ummu Jamil. Biasanya keturunan ya cantik kan begitu nih ya. Ya. Nah, mau dinikahi sama Abu Thalib, tapi Rasulullah SAW tidak ridho. Nabi Muhammad SAW pernah istilahnya marah kepada Ali karena ingin menikahi Durrah binti Abi Lahab. Kenapa? Kata Nabi, tidak akan berkumpul putri seorang Nabi dengan putrinya musuh Allah dalam satu keluarga, dalam satu ikatan perkawinan. Ya. Karena Abu Lahab musuhnya Allah. Sementara Muhammad Rasulullah. Kemudian Umamah binti Hamzah. Terus anak dari bibinya. Anak-anak dari bibinya banyak. Ada 11 laki-laki, ada 3 perempuan yang sebagiannya dinikahi sama Nabi. Yang pertama Amir bin Bayda, kemudian Abdullah bin Zuhair, Ibna Atika. Nanti yang dinikahi sama Nabi itu adalah Zainab binti Jahas. Zainab binti Jahas ini dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW menjadi istri beliau. Jadi sepupu dapat sepupu. Dan semua sepupu Nabi dari putra putri bibinya semuanya masuk Islam. Kecuali satu masuk Islam tapi murtad. Namanya Abdullah bin Jahas. Padahal dekat sekali dengan Nabi. Kalau istri Nabi tadi siapa? Zainab binti Jahas. Bukan Abdullah, Ubaidillah maksudnya. Ubaidullah bin Al-Jahas. Ini murtad ketika dia hijrah ke Habasyah. Apanya Nabi berarti? Sepupu sekaligus IP. Saudaranya Zainab binti Jahas. Murtad dia ini. Kemudian istrinya nanti, yaitu istrinya nih, Romlah tadi, putri Abu Sufyan. Ya akhirnya nikah Nabi Muhammad SAW. Tapi nikah dari jarak jauh. Jadi pada zaman dulu sudah ada nikah jarak jauh. Ya. Siapa yang menikahkan? Diwakili oleh siapa namanya? Raja Ethiopia, Najasyi. Diwakili oleh Najasyi. Jadi nikah pakai wakil. Boleh Ustaz? Boleh. Jadi Najasyi memberikan mahar kepada Romlah, Ummu Habibah, mahar sebagai perwakilan dari Nabi. Maharnya banyak banget, dikasih memang oleh Najasyi. Kemudian dia menikahi Romlah sebagai perwakilan dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara? Nanti tinggal lafadznya. Aku menikahi kamu sebagai wakil dari suamimu, ya Muhammad. Gak boleh. Aku nikahi kamu, harus nyebutkan sebagai wakil. Jadi nggak boleh tatapan, ya nggak boleh dong. Kan bukan sebagai istrinya, dia hanya mewakili. Diperbolehkan, begitu ya. Jadi sampean Pak, mas-mas mungkin mau nikah, tapi orangnya di Turki sana misalkan. Gimana caranya? Udah minta Erdogan untuk wakilin. Lewat Zoom. Boleh nikah dengan Zoom? Boleh. Ya, musim pandemi nikah dengan Zoom boleh kok ya. Pakai Zoom ya. Itu siapa namanya? Keluarga Nabi. Nabi Muhammad juga punya saudara-saudari dari sepersusuan. Jadi beliau punya ibu musuh beliau di antara siapa? Halimah Sa'diyah, ini pernah menyusui Nabi, dan Halimah juga punya banyak anak susuan. Kemudian yang kedua adalah tadi Suwaibah. Suwaibah ini orang yang pertama kali menyusui Nabi Muhammad SAW. Budaknya siapa tadi? Budaknya Abu Lahab. Nah, jamaah sekalian, siapa saja? Yang pertama Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah ini paman Nabi sekaligus saudara sesusu Nabi Muhammad SAW. Karena saudara sesusu, Hamzah nggak boleh menikahi Fatimah dan nggak boleh menikahi putri-putri Nabi. Karena sesusuan itu mengharamkan sebagaimana haramnya nasab. Jadi nggak boleh menikahi menikahi putri dari saudara sepupu.
Walaupun orang jauh, nggak boleh dinikahi. Karena sama jamaah sekalian, apa namanya? Suami, ibunya saudara sepupu sama dengan saudara sesusu sama dengan ibu kandung dia. Jadi ya pokoknya kayak sebagaimana nasab biasalah. Makanya jangan sembarang menyusukan anak. Kalau sekarang orang mah jarang menyusukan anak kan ke perempuan, disusukan sama sapi ya. Pakai susu sapi maksudnya ya. Itu sudah sesusu semua tuh ya. Susu sapi maksudnya ya. Nah, ini bahaya jamaah sekalian. Kalau sudah susu, saya punya cerita. Saya punya kawan dari Tawamangu, Ustadz. Anaknya pinter, soleh insya Allah. Sampai sekarang anaknya masih soleh ya. Memang di pondok dikenal sudah soleh anaknya. Dia suatu waktu cerita sama kita, insya Allah saya mau nikah. Senang kita, karena memang umurnya lebih tua daripada kita. Oke deh, kapan nikahnya? Sekitar bulan ini. Dapat kabar nggak jadi nikah. Kami heran, kenapa nggak jadi nikah, Par? Namanya Ja'far. Ternyata calonku itu kan tetanggaku, dia bilang. Iya, terus setelah diselidiki itu dulu pernah nyusu bareng gitu ya. Jadi saudari sepupuku. Jadi nggak jadi nikah, nggak jadi ya. Karena saudara sesusu ya. Cinta tertolak gara-gara sesusuan ya. Terus jamaah sekalian, saya juga punya begitu, punya saudara sepupu sesusuan. Maka saya kalau pulang dia cium tangan saya, tak bonceng kemana-mana. Kenapa? Karena saudari sepupu saya, sesusuan saya. Jadi dia meninggal Dia meninggal. Bukan ibunya sebelum meninggal ya, bapaknya meninggal, ibunya menelantarkannya, akhirnya dibesarkan sama orang tua saya, masih bayi. Terus selanjutnya ada Abu Salamah bin Abdul Asad. Abu Salamah ini termasuk orang yang pertama kali masuk Islam bersama istrinya Ummu Salamah. Ini saudara sepupu Nabi. Dan termasuk orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Jadi rombongan pertama hijrah ke Habasyah. Terus balik lagi ke Makkah karena mendengar isu bahwa Umar bin Khattab masuk Islam dan sudah tidak ada intimidasi terhadap umat Islam. Kenapa? Karena gembongnya yang suka mengintimidasi umat Islam sudah masuk Islam. Ternyata begitu sampai di Makkah, balik dari Habasyah, 50% beritanya bohong. Memang 50% benar Hamzah masuk Islam, tapi intimidasi terhadap umat Islam masih berlanjut. Akhirnya dia hijrah ke Makkah, ke Madinah, diikuti oleh istrinya, dia meninggal, istrinya dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh menikahi istri sepupu. Katanya tadi istri saudara sepupu. Katanya tadi nggak boleh saudara sepupu sama dengan saudara kandung. Iya, boleh kok ya. Istri saudara kandung juga boleh kalau dia udah jadi janda, boleh kok. Makanya hati-hati dengan kakak ipar atau adik ipar. Sampai Nabi Muhammad mengatakan ipar itu al-maut. Bisa menyebabkan bencana, kematian. Karena seringkali terjadinya perselingkuhan dan perzinaan itu bukan dengan orang jauh tapi orang dekat. Hati-hati. Ya, ada kejadian, kalau saya punya kenalan itu, nggak sampai selingkuh sih, cuma kejadiannya apa? Adik ipar lebih hijau daripada kakaknya. Akhirnya kakaknya diceraikan, kemudian nikah dengan adik iparnya. Itu sakit hati luar biasa itu. Sampai sekarang setahu saya si ibu yang diceraikan itu sampai sekarang nggak mau nikah karena dia kecewa sama laki-laki ya. Padahal laki-laki nggak sama kan, beda-beda laki-laki itu. Nah hati-hati itu ya sepupu. Nah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, Ummu Salamah ini menjadi istri Nabi yang ke-6 atau ke-7. Kemudian ada Abu Sufyan bin Ibnul Haris, kemudian bin Abdul Muthalib. Kemudian ada Abdullah bin Haris, ada Syaimah bintil Haris, ada Anisa bintil Haris, ada Asia, ada Unaisah. Baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini kita baru mengenal keluarga dekat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sudah mulai bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi dengan keluarga-keluarganya tadi. Baik pamannya, bibinya, anak-anak pamannya, putri-putri pamannya, putri-putri bibinya, putra-putra bibinya, ataupun saudara-saudari
sesusuan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana interaksi Nabi Muhammad? Insya Allah kita akan membahasnya pada pertemuan pekan besok insya Allah. Saya demikian, barakallahu fikum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.